masyarakatnya komunal tapi senimannya individual, kan agak aneh tuh refleksinya kayak gimana gitu ya. Nah gitu. Jadi apakah ini kita ngomong straightforward aja ya? Kadang orang nggak kebayang kan. Tadi konsepnya tuh menurut aku Ada duitnya. ada. Maksud gue itu benar. Enggak, maksud gue seniman sebagai profesi gitu ya. Di Indonesia ini kan sebenarnya baru. Tapi kan sebelumnya apakah nggak ada seniman? Ada dong. Gitu. Hidup nggak? Hidup begitu. Iya. Gue nggak mau ngomongin itu. Oke Mas Ade, thank you banget nih udah sharing behind the scene dari karya-karya lo. Nah sekarang karya lo yang lain adalah membuat kolektif seni. Karena kita tahu Mas Ade salah satu co-founder dari Ruang Rupa ya di tahun 2000. Nah Tahun depan 25 tahun. I know. Wow. Sudah besar anaknya, udah lulus kuliah harusnya. Nah tapi sebelum ke situ Mas, kadang nih kalau ya kita kan gue bestie sama Ruang Rupa ya. Cuman kadang orang nggak tahu nih animal apa lagi nih gitu, maksudnya kalau nggak spesies apa lagi nih gitu yang dibandingkan seniman aja udah partikular sebagai sosok, kolektif seni itu lebih partikular lagi. Bisa nggak jelasin apa sih kolektif seni? Iya. Sebenarnya kalau seniman as in entity gitu ya, di seni modern itu kan sangat individualistik gitu ya, sama gitu sebenarnya, karena society-nya juga seperti itu. Kita juga seniman gitu, individualistik. Terus juga kayak misalnya bagaimana sekolah seni itu juga melihat seniman ya as a individual genius being gitu kan gitu. Tapi terus kan juga ada pertanyaan bagaimana dengan kerja bersama, komunal, kolektif, berkelompok dan sebagainya, yang juga bagian dari nggak cuma dari kebutuhan ya, tapi juga bagian dari tradisi dan kosmologi yang ada, apalagi di banyak tempat tentu aja, nggak cuma di Indonesia ya gitu. Tapi gue bisa bilang Indonesia salah satu yang besar sebenarnya gitu ya, tradisi komunal dan kolektifnya gitu. Kan masyarakatnya komunal tapi senimannya individual, kan agak aneh tuh refleksinya kayak gimana gitu ya. Awalnya mungkin di situ dulu kali ya, dasarnya gitu. Terus tapi pada saat yang bersamaan sebenarnya kata kolektif ini kurang lebih baru mungkin beberapa tahun ya keluar gitu ya. Tadinya apa ya? Tadinya tuh ya sebenarnya kita punya sejarah cukup panjang sebenarnya dengan kata-kata yang lebih ini ya, misalnya ada kelompok, ada forum, ada komunitas gitu ya, sebutan-sebutan itu gitu ya. Ada serikat gitu ya, persatuan gitu ya. Tapi itu kan lebih bisa dicek sebenarnya, itu kan model-model berkumpul, model-model bagaimana seniman sebagai masyarakat itu mengelola dirinya gitu ya, sebagai sebuah kelompok gitu ya. Misalnya ada yang untuk bertahan hidup, ada yang misalnya untuk kemaslahatan anggotanya, ada yang misalnya untuk lebih mudah berpameran kah, atau berekspresi dan sebagainya, atau bahkan ada yang tujuan politis, ada juga gitu ya, dengan ideologi politis ada juga dan lain sebagainya. Nah cuma yang terakhir ini adalah menjadi bagian dari yang gelombang yang terakhir yang gue juga sempat meriset itu tahun 2009-2010 gitu ya, bahwa lalu ada kecenderungan yang lain itu adalah dulu seniman itu sebagai individu berkelompok, tapi mereka nggak berkolaborasi. Gitu. Mereka mungkin satu ideologi, satu tujuan, satu keinginan, satu kebutuhan gitu, tapi mereka tidak berkolaborasi. Nah ini gue ngelihatnya kalau di Indonesia itu sebagai evolusi berikutnya ya. Evolusi berikutnya itu adalah gue ngelihatnya ada dua peran yang mereka melakukannya secara bersamaan dan saling kontributif to each other gitu. Yang pertama itu yang gue bilang tadi, mereka berkelompok dan mereka berkolaborasi gitu. Jadi mereka tidak hanya memproduksi karya individu, tapi juga mereka memproduksi karya sebagai kelompok gitu. Mereka berkolaborasi dan itu lintas disiplin. Ada yang nggak cuma lintas disiplin di seni gitu ya, tapi juga bahkan ada yang periset, ada yang arsitek, ada yang penulis, ada yang dari sospol, macam-macam gitu ya. Itu satu. Nah peran kedua yang mereka jalankan juga, mereka tidak hanya internally membuat kelompok untuk kebutuhan
circle mereka, tapi mereka berperan ke ekosistemnya. Jadi misalnya gini, ada satu kelompok membuka ruang pamer gitu ya, tapi yang pameran tuh sebenarnya bukan anggota kelompok ini, gitu. Tapi karena mereka lihat bahwa kurang ruang pamer di satu tempat itu atau di satu medan seni itu, lalu mereka jadi punya pikiran yang tidak hanya collectively selfish gitu, tapi secara kolektif mereka berpikir tentang orang lain. Gitu. Jadi ada peran jadi supporting system untuk ekosistemnya. Jadi mereka buka ruang pamer, mereka bikin ruang perpustakaan, mereka bikin arsip, mereka bikin website, mereka bikin terbitan. Gitu. Mereka bikin bukan penelitian hanya tentang dirinya kelompok itu, tapi juga untuk jadi supporting system. Jadi yang satu kolaborasi, yang satu lagi adalah mereka menjadi supporting system. Nah, dua ini kalau menurut gue yang kalau gue boleh bukan mendefine ya, membaca perilaku terakhirnya gitu ya, itu adalah berevolusi menjadi kolektif seperti itu gitu, yang mereka sadar betul gitu, jadi punya peran atau punya agency gitu, punya daya ubah gitu kepada ekosistemnya, dari mulai hal yang kecil menjadi warga, menjadi dan berelasi sama warga, bertetangga dan lain sebagainya gitu ya, tapi juga secara politis karena berhubungan sama banyak sebenarnya gitu ya, ketika mereka sudah beraktivitas selama sekian tahun itu berubah biasanya scene-nya, secara politis juga berubah, ruangnya juga spasial kontesnya juga berubah gitu. Nah itu sih kalau menurut gue ya, jadi seperti ada kayak spesies beda lagi nih gitu ya, dengan yang disebut kolektif ini gitu. Mudah-mudahan menjawab Mbak. Menjawab sekali Kak Ade. Aku berteman tapi baru ngeh juga ya, bener ini perannya kayak gini. Nah tapi kalau kita lihat ya, seniman kan bisa aja sebenarnya sendiri-sendiri aja gitu kan. Betul. Dan tadi mungkin Mas Ade bilang ada peran yang dilakukan oleh kolektifnya. Tapi sebagai seniman, apakah ada hal-hal atau benefit atau manfaat yang dirasakan ketika dia bukan hanya bekerja sendiri tapi ikut sama kolektif? Banyak sih sebenarnya, karena di dalam kolektif itu kan lalu ada saling berbagi sumber daya ya, apapun ya, baik yang moneter, non moneter, finansial, non finansial gitu ya, baik ruang misalnya waktu, lalu juga tenaga, ide, program dan lain sebagainya gitu, yang dulu Ruang Rupa lakukan itu ya bertahun-tahun seperti itu, terus habis itu sekarang kita ada Good School, itu juga bergabung sama kolektif lain. Itu juga menyatukan itu gitu, secara secara mekanistik bahkan gitu ya, lewat majelis tiap bulan gitu kita mengelola itu bersama-sama gitu, non hierarki. Jadi saling berbagi, kita punya ruang, punya uang. jadi ada kalau ngomongin evolusinya lagi, yang gue perhatiin itu ada dua tambahan. Kalau tadi soal kolaborasi sama soal peran ke ekosistem itu ya, sebagai supporting system. Dua yang lagi muncul setelah 10 tahun gue perhatiin gitu ya, terakhir ini adalah lalu ada peran lain lagi, yaitu peran menjadi ruang belajar. Jadi gue nggak bisa bilang edukasi karena ini bukan sekolah gitu, tapi dia jadi ruang belajar. Banyak orang belajar dalam artian banyak pertukaran ilmu di dalamnya, gitu ya. Jadi gua anggap bisa sekolah dalam tanda petik gitu ya. Gitu. Komunitas juga banyak melakukan itu. Yang satu lagi tuh sebenarnya muncul yang baru juga kalau menurut gua adalah lalu ada model ekonomi yang lain nih. Gimana tuh? Model ekonomi based on commons ya gitu ya. Saling berbagi, mengumpulkan resource-nya lalu mengelola secara bersama gitu. Jadi apakah ini kita ngomong straightforward aja ya, kadang orang nggak kebayang kan, tadi konsepnya tuh menurut aku ada duitnya. Ada, maksud gue itu benar. Kadang kan langsung kayak, kadang kan orang tuh mikir, aduh jangan kerja jadi seniman deh, nanti kamu penghasilannya tuh sangat naik turun gitu. Apakah kolektif seni ini membantu mengatasi itu, atau enggak ada pola-pola dalam kolektif seni yang bisa membantu itu gitu? Mungkin nggak semua kolektif seni ya, cuman apakah itu juga
Cara. Kayak iya juga ya, karena itu juga bagian ya. Maksud gue secara well-being mungkin ya, apa namanya, jadi perhatian juga ketika berkolektif gitu, karena nggak cuma ngomongin apa namanya, tapi juga ngomongin kesejahteraan individu, tapi juga secara kolektif. Biasanya itu menjadi bagian juga gitu, makanya banyak sekali model-model ekonomi yang gue nggak bisa ngedefine satu lebih tepat dari yang lain gitu, karena setiap ini sangat yang menarik karena sangat kontekstual gitu. Kayak misalnya cara ruang rupa atau cara good school di Jakarta ini, gue nggak bisa bilang bahwa cara yang paling tepat untuk di tempat lain gitu, karena ini faktornya banyak banget gitu ya, apa namanya, tapi kita punya Lumbung Indonesia gitu, kita juga saling belajar gitu, karena ada yang di rural misalnya gitu, atau ada yang di hutan bahkan, atau ada yang di urban juga kan, nggak semuanya sama gitu, atau bahkan ada yang di coastal dan lain sebagainya gitu ya. Beda-beda gitu ya ininya. Tradisinya juga beda-beda. Cuma locally rooted ini itu memang jadi penting gitu. Balik ke pertanyaan lu, sebenarnya art ekonomi itu kan cukup nggak banyak diomongin sebenarnya ya. Cuma art ekonomi itu kan sebenarnya cukup nggak terlalu banyak sebenarnya pilihannya gitu. Either lu membuat karya lalu lu trade gitu ya. Menjual karya lu gitu ya, atau lu menjual jasa atau trading atau bertukar pengetahuan gitu ya, atau jasa lah gitu ya. Itu sebenarnya kalau di jadi tadi tuh itu pertanyaan banyak orang tua mungkin ya. Iya kan. Gua maklum banget nih, bahkan sampai sekarang kalau menurut gua mungkin jadi pertanyaan, meskipun sekarang lebih mudah menerima kali. Lebih mudah menerima gitu ya, karena sekarang lalu outletnya jadi banyak gitu ya. Jadi banyak nggak cuma yang gue bilang direct tadi itu gitu ya, tapi juga misalnya pertukaran pengetahuan aja tuh bisa bentuknya bisa macam-macam gitu ya. Terus juga bahkan untuk yang menjual karya juga itu juga macam-macam sekarang outletnya gitu ya, nggak cuma market juga sekarang sangat diverse juga dan sebagainya. Sekarang lalu ada digital gitu, jadi banyak. Nah yang kolektif ini sebenarnya jadi pilihan lain juga untuk bertahan secara nekat gitu ya. Tapi juga kayak misalnya ya banyak juga gitu teman-teman yang ya gue udah ngejalanin ini sekian puluh tahun gitu, maksud gue ya survive gitu ya, maybe mungkin nggak jadi berlebihan gitu ya, tapi bisa bertahan. Dan karena juga di dalam kolektif kita juga sering ngomongin bagaimana secara kolektif orang-orang di dalamnya itu juga bisa sejahtera gitu. Kita punya sistem gaji misalnya sekarang, beberapa tahun yang lalu kita punya sistem gaji. Terus sekarang kita berhenti dengan sistem gaji tapi lebih project based. Tapi gimana caranya supaya misalnya berbagi dan resource-nya bisa equal gitu ya. Itu juga kita pikirin gitu ya. Jadi mungkin jadi model ekonomi dari art practice atau dari art world ini yang semoga gitu ya less eksploitatif gitu, karena banyak praktek-praktek art ekonomi kalau menurut gue sangat sangat kompetitif gitu yang pertama. Jadi kolaborasi is not an option gitu ya, karena lalu membuat seniman-seniman itu sangat kompetitif, itu satu gitu ya. Terus juga sangat eksploitatif karena biasanya ya produser tentu aja atau yang capital owner misalnya gitu pastinya akan lebih dapat bagian lebih banyak dibanding pekerjanya gitu ya. Jadi kita nyoba nyari model lain yang lebih lebih adil mungkin gitu ya, dan less eksploitatif gitu. Oke, tadi kan masih ada juga sebut sedikit tentang lumbung nih ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Di pidato kebudayaan Mas Ade tahun 2022 maupun ketika dokumenta
jejaring antar kolektif tuh sangat yang dibangun gitu, bahkan lebih lewat setelah dokumenta gitu ya. Kan manusia juga berjejaring gitu, tapi kenapa kolektif lebih krusial bagi dia untuk juga berjejaring? Kita tuh selalu punya ilusi gimana negara hadir atau kuasa hadir gitu ya. Hadir kadang-kadang gitu ya, or mencoba hadir gitu ya. Kapital juga hadir juga gitu di praktek seni ini gitu ya, atau di dunia seni, dan seringnya itu kan fluktuatif juga, dan itu seringnya juga power based gitu. Ketika kuasanya berubah itu berubah gitu, sama gitu. Kapital juga seperti itu, sangat fluktuatif gitu. Tapi sebenarnya yang tidak pernah berubah itu yang jadi penting kan sebenarnya hubungan antar orang atau inisiatif warga yang tidak berubah. Gue selalu bilang kuasa mungkin akan berubah, tapi yang nggak pernah berubah tuh sebenarnya relasi antar warga, inisiatif antar warga ini yang harus dijaga sebenarnya. Dan salah satunya itu ya yang menjaganya dengan berjejaring itu, karena dengan berjejaring kita bisa saling berbagi sumber daya itu gitu ya, dan coba ngelihat bahwa ekonomi itu nggak cuma moneter gitu ya, tapi juga banyak sebenarnya yang bisa Thank you loh Mas Ade sebagai bukan gitu. hanya ekonom yang bilang ekonomi itu bukan hanya monetary value, tapi yang immaterial juga ekonomi. Yang immaterial juga ekonomi gitu kan. Betul. Ya ekonomi kan membuat ya gitu ya, nyari modal, betul, untuk sejahtera bersama gitu kan. Benar. Nah itu sih sebenarnya gitu yang menarik. Tentu aja ini susah banget karena the whole system itu nggak kayak gitu. Gitu, bahkan di art systemnya juga nggak kayak gitu. Sesimpel misalnya bahwa kebanyakan misalnya nilainya berbasis pada output atau produksi misalnya gitu ya. Sementara seniman ada yang riset atau segala macam, atau bahkan gimana dengan seniman yang tidak mencipta objek misalnya gitu. Iya, tangible gitu. Padahal ada nilainya juga, ada nilai tambah juga gitu. Iya. Padahal market gitu atau pasar seni ya yang collectible gitu. Iya. Oh, harus ada barangnya untuk bisa ditaruh gitu kan. Gitu kan, gimana yang nggak ada gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita mengacu pada itu, lalu gimana dengan ekspresi seni yang lain? Betul. Kalau kita mengacu pada ini doang, berarti kita secara tidak langsung sistem ini itu lagi membunuh sekian banyak ekspresi yang lain gitu. So kalau kita ngomongin civilization gitu ya, yang terus harus diperkaya dengan pertanyaan, kreativitas, imajinasi gitu ya. Ini dengan sistem yang kayak gini kita lagi sangat banyak membunuh imajinasi gitu ya. Dan sebagai profesi gitu ya, seniman itu juga kan nggak lama-lama banget ya. Apanya? Masa seniman? Masa produktifnya. Nggak, maksud gue seniman sebagai profesi gitu ya. Di Indonesia ini kan sebenarnya baru. Oh gitu ya? Iya, maksud gue kalau lo establish maksudnya seniman as in big capital S gitu, bahwa dia adalah sebuah profesi gitu ya yang bisa bertahan, yang bisa menghasilkan gitu ya. Di dunia kapitalistik ini kan sebenarnya juga baru gitu dengan model kayak gini. Kita punya model yang sebelumnya juga kan, gitu. Gue sebelum ke Lumbung nih agak jauh ya. Mampir dulu gitu kan. Tapi kan sebelumnya, apakah nggak ada seniman? Ada dong. Gitu. Hidup nggak? Hidup begitu. Iya. Gue nggak mau ngomongin itu. Dia dibiayain kerajaan Belanda soalnya. Gitu. Kan ada juga gitu kan. Apakah praktek seni yang sekarang yang lo lihat nih kalau ke pameran gitu kan? Apakah cuma itu kan? Enggak, banyak gitu kan. Banyak itu. Sebelumnya juga ada juga gitu kan. Tapi industri atau dunia sekarang ini mengkategorisasi bahwa sempit lah ya. Seni itu yang itu, lalu seniman itu yang itu gitu kan. Tapi kan sisanya lalu enggak gitu kan. Padahal, nah karena yang gue bilang tadi kita nyoba pengen nyari model yang saling berbagi ini gitu ya, based on generosity itu gitu ya. Jadi waktu tahun 2015 itu waktu kita pindah ke Gudang Sarinah, lalu mulai kerjasama sama
Suruhara dan Serum. Nah itu awalnya itu sebenarnya gini, awalnya tuh dari pertanyaan-pertanyaan kebutuhan banget sih, kayak misalnya lu ngontrak rumah berapa sih sekarang, yang lain juga ngontrak rumah, oh mahal ya, gede ya gitu. Kalau kita, padahal ini kalau kita punya ruang bareng gitu ya, sharing ruangan, habis itu sharing ide, program, mungkin bisa lebih murah gitu. Awalnya sebenarnya dari itu gitu ya, itu satu. Nah, dimulailah waktu itu, mulai bikin apa namanya sistem dengan cara berbagi itu. Dan ketika waktu itu gue bisa bilang itu kayak beta version gitu ya. Itu belum brutal seperti sekarang. Nanti gue ceritain brutal gimana, bukan brutal sih, apa lebih open gitu ya. Jadi waktu itu kita mulai kayak gitu. Jadi yang uang itu sebenarnya terakhir yang di-share commonly. Ruang jadi yang awal. Awal tuh ruang sama ide sama waktu. Itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Tapi buat kita ternyata itu yang lebih mudah gitu. Jadi kita jalan berapa tahun tuh sharing begitu ya. Terus habis itu kan kita punya banyak nama untuk praktek itu ya. Ada yang disebut patungan, ada yang disebut apalah gitu ya. Terus ya waktu itu kita nemu kata lumbung ini gitu. Dan tepat karena pakai, meskipun kita bukan petani atau gitu ya, tapi kata lumbung kan punya konsepsi sendiri, nggak cuma kata kerja tapi kata sifat ya di kepala kita gitu yang keluar gitu ya. Ada generosity, ada kemurahan hati, ada transparansi, ada saling berbagi, ada self organize, swakalola dan sebagainya di dalam si kata lumbung ini gitu ya. Lalu juga ada krisis di situ. Tapi kalau dilihat di lumbung yang agrarik itu kan juga nggak cuma bahan makanan sebenarnya, tapi benih juga. Jadi ada konsepsi tentang regenerate gitu. Nah ini masuk ke regeneratif ekonomi nih. Gimana nih gitu ya? Gitu. Ya, kayak gitu. Jadi lalu juga ada ide tentang surplus dan sebagainya, itu juga ngomongin soal gimana ya kita punya self limit, habis itu jadi nggak rakus tapi juga oke, gue punya segini aja, yang sisanya gue taruh gitu ya. Jadi ada kata itu ada konsep-konsep itu di kata si lumbung ini, makanya kita ambil kata itu sebagai untuk menyebut praktek yang kita lakukan ini. Habis itu begitu kesini nih tahun 2018 itu cukup ya kita sofistikasi sih kalau menurut gue, bercanggih lagi gitu dengan misalnya dengan model majelis. Jadi nggak ada tuh hierarki struktur. Jadi adanya majelis gitu ya yang kita anggap sebagai keputusan atau bersama. Dan majelis sih datang bukan sebagai individu ya, kolektif gitu ya. Individu. Individu. Oke. Jadi biasanya kita ngumpul ya 40-50 orang gitu di aula sini gitu, sebulan sekali. Ada agendanya, ngomongin apa aja, dari mulai betulin talang bocor, sampai parkiran, sampai program, ide-ide artistik, sampai duit Excel dibuka. Oh oke. Brutal ya? Jadi kalau kata teman gue Farid, kalau ngecek satu kolektif itu praktekin kolektif apa enggak tuh sebenarnya nggak cuma dilihat prakteknya tapi dilihat Excel sheet-nya. Karena di situ akan terpampang. Boroknya. Lu beneran nggak gitu? Jamnya. Praktekin kolektif atau lumbung model ini apa enggak gitu. Gitu. Jadi sama-sama kita putusin, ngobrolin bareng-bareng dan lain sebagainya gitu. Tentu aja di setiap majelis ini nggak semua orang, ini juga menarik banget karena nggak semua orang juga kan punya kemampuan dan punya bukan kemampuan, bisa gitu artikulatif secara grup besar gitu. Itu biasanya juga kita pakai model-model yang lain, either drawing misalnya atau nulis, atau misalnya ada yang pelik banget gitu, habis itu kita bikin grup sendiri, kita bikin working group.
gitu. Itu betulin Kayak dosen sih gitu. itu betulin talang tuh ada working groupnya sendiri tuh. Ada arsitek gagal kan beberapa di sini. Jadi lu kan arsitek lu coba gitu. Jangan gitu sama teman-teman. Gitu ya abis itu black tuh majelis. Kayak gitu sih, dan terus juga secara finansial itu sebenarnya nggak ada satu akun. Maksudnya akun rekening nih? Nggak ada satu rekening yang jadi center, itu nggak ada sebenarnya. Jadi kan banyak nih rekeningnya, kan banyak. Gak tau gue berapa gitu ya, banyak lah gitu ya entitasnya di sini gitu. Tapi ada grup sekelompok orang yang bisa mengakses harian itu. Gue juga bisa sih, kalau gue tanya juga pasti mereka akan bilang. Tapi mereka akan juga ngasih tahu kalau yang ini kurang, bisa boleh nggak ngambil dari yang ini. Kayak gitu sih jadinya. Jadi nggak ada. Manage bersama lah. Nah itu yang gue bilang brutal, karena udah transparan kayak gitu juga kalau sekarang. Maksudnya untuk ini aku mau follow up yang kayak proses majelis ya. Kan waktu pertama kali melakukan itu tentu orang nggak semuanya langsung pasti gagap-gagap dulu nggak sih gitu. Jadi ada proses belajarnya juga dong, atau proses konflik juga nih. Banget. Bahkan sampai sekarang ya kalau menurut gue itu proses yang menantang. Tapi gue happy banget sih karena prosesnya juga benar-benar bisa kita lihat gitu ya. Iya makanya gue bilang tadi si uang tuh belakang paling terakhir tuh di sharingnya, meskipun kita temenan udah lama gitu, tapi begitu soal uang tuh terakhir tuh biasanya gitu. Jadi tapi kita nyoba juga terbuka gitu ya. Kita sering di majelis itu nggak cuma sangat personal juga, misalnya ada yang baru punya anak, ada yang mau sekolah lagi, ada yang anaknya misalnya sakit atau orang tuanya kenapa, pokoknya yang kayak gitu-gitu itu kita obrolin. Jadi kadang-kadang juga nggak bisa diobrolin secara intimate gitu ya, tapi paling nggak ada beberapa orang yang jadi jadi pendengar lah gitu ya, dan ya kita berusaha untuk ini juga gitu secara resources gitu, coba support sistem itunya sih gitu ya. Never easy tapi must be. Iya. Pastilah, Andai DPR belajar cara Oh ya, satu lagi faktornya sebenarnya waktu ya kalau lo ngomong. Tadi kan mungkin lebih soal trust juga ya, soal percaya gitu ya. Iya, ada satu yang kalau menurut gue yang agak susah dan tidak matematis gitu, dan ini susah untuk di-accelerate juga, yaitu waktu gitu. Jadi sayangnya kita kan nggak bisa definitif bilang oke, ada 5 orang berkumpul, kalau dikumpulin dalam satu orang selama 1 hari dia akan lebih saling percaya gitu, nggak sematematis itu gitu. Jadi itu butuh waktu memang gitu ya. It's less efisien karena misalnya kita nggak pernah voting. Jadi musyawarah mufakat ini aja ya, sekuatnya gitu. Kadang-kadang waktu yang nentuin gitu. Jadi it's less efficient tapi ya lebih indah. Emang harus estetik ya. Tapi juga tadi Mas bilang kan kayak tergantung konteks masing-masing juga. This works for. Kayak kemarin misalnya gue jalan ke timur gitu, mereka ada lumbung juga, itu ya punya governance yang lain lagi gitu. Mereka punya tanah yang dikelola bersama, kayak gitu-gitu. Menarik banget sebenarnya, inspiratif banget sebenarnya. Oke, kita mau lanjut ke pertanyaan yang agak spesifik tentang ruang rupa nih Mas Ade. Ruang rupa itu yang aku dari dulu nih kenal ya, ini suka melakukan atau enggak buat karya di tempat-tempat yang nyeleneh gitu. Tapi biasanya ruang publik gitu ya. Mungkin dari Galeri Nasional, tapi juga di kolong jembatan, di ruang parkir gitu. Itu kenapa? Mungkin awalnya dari ini ya. Seni atau ya nih dalam konteks seni rupa tuh kan ruang-ruang seni kan begitu pula prakteknya gitu ya, sering jadi elit gitu ya, karena
karena dia membutuhkan pengetahuan tertentu misalnya gitu, atau bahkan yang secara ironisnya tuh karena lalu membayangkan ada satu ruang yang disebut ruang seni itu, di mana yang disebut galeri misalnya atau museum gitu, di mana si karya-karya ini dipresentasikan atau dipublikkan gitu ya. Tapi banyak juga kan sebenarnya karya-karya ingin melampaui itu gitu, melampaui dinding-dinding itu gitu ya. Instead of membuat orang berpikir apa segala macam, tapi kepengen misalnya karya-karya itu langsung dirasain on site gitu ya. Kalau di galeri atau di museum kan yang kita sebut dengan selected audience kan. Iya, betul. Si audience ini tahu gitu begitu dia bahwa datang ke satu tempat ya itu karya seni yang gue lagi lihat gitu kan. Tapi gimana dengan misalnya orang di luar itu gitu, bahkan layer-layer masyarakat juga kan banyak gitu ya. Ekspresinya juga banyak, cara mempublikkan ekspresinya tentu aja jadinya berbeda gitu. Dan tentu aja kita membayangkan praktek seni itu tidak elit gitu ya, kita berusaha untuk melampaui itu. Makanya lalu kita daripada hanya meminta orang untuk datang ke ruang kita gitu ya, tapi justru ini kita balik gitu, jadi ekspresi seni yang kita bawa ke ruang warga gitu. Nah ini yang jadi menarik karena lalu punya pendekatan yang totally beda lagi gitu, karena berhubungan sama ruang yang tidak mungkin netral gitu ya. Ada sejarah di ruang itu, ada memori warga di ruang itu, ada peran fungsi tertentu dari si ruang itu untuk warga. Jadi kita harus, jadi secara artistik, secara strategi artistik, secara proses itu berubah banget gitu, karena kita lalu deal sama warga, sama community di sana, lalu juga misalnya belajar juga cara yang paling tepat, atau misalnya medium atau secara visual yang paling tepat itu apa dan sebagainya. Jadi banyak dialog, banyak proses gitu dan sebagainya. Bahkan ada misalnya yang lewat partisipasi warga dan sebagainya. Jadi kita merayakan itu sih, dua ya di dalam hal ini dua gitu, yang satu selected sama non selected, tapi yang satu lagi kalau menurut gue tentu aja beda banget ya, karena kita tidak hanya ingin membuat ekspresi itu tidak elit, tapi bahwa melihat bahwa ya seni itu ya juga berasal dari interaksi dengan warga dan ruangnya gitu. Betul. Oke, dan aku sih menikmati banget ya. Jadi dan aku suka waktu di dokumenta itu dibawa juga gitu, bahwa interaksi seni itu adalah interaksi gitu. Jadi bukan hanya one way lecture sebenarnya, ya nggak sih? Itu kan kalau ke galeri ada rasa one way lecture. Oke, nah kalau berikutnya tentang posisi ruang rupa. Ruang rupa kita kenal konsisten dalam membela Palestina nih. Nah kalau kita lihat kan mungkin kondisi dunia ini belum tentu sesuai dengan ke arah yang kita inginkan untuk pembebasan Palestina. Kira-kira apa respon ruang rupa dan bagaimana melihat tren yang belum tentu kita inginkan ini? Iya, sayang kalau konteksnya mungkin kemerdekaan ya. Sayangnya meskipun beberapa tahun terakhir dunia seni juga berubah gitu ya, tapi dari berdekade-dekade gitu, bahkan abad gitu, ketika kalau kita ngomongin seni itu selalu centered ke para kolonial ini gitu kan. Amerika Eurocentric, Western philosophy, Western ideas about art gitu ya. Bahkan gimana kita bersekolah seni itu juga sebenarnya semua sekolah seni yang ada di Indonesia itu sebenarnya cara barat gitu ya. Betul. Gitu ya. Nah ini jadi usaha untuk juga merdeka dari cara itu sih gitu ya, dari dominasi itu gitu ya.
Makanya lalu lewat Documenta kita nyoba bangun jejaring yang selatan-selatan. Terus juga tentu aja dengan isu itu lalu solidaritas itu juga berhubungan gitu ya. Gerakan-gerakan Palestina dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan mungkin sekarang ya mudah-mudahan dari Documenta kemarin itu bisa terus bergelombang terus gitu ya, jejaringnya semakin kuat gitu. Tapi yang pasti kalau menurut gue yang kita butuhkan paling tidak 2 ya, dan yang satu adalah aksis baru gitu ya, aksis itu ya poros gitu ya, poros baru mungkin ya gitu ya, yang harus kita bangun gitu, yang di luar poros yang gue bilang tadi gitu, karena poros itu sudah sangat occupied dan sudah sangat dominan gitu ya. Ya kalau mau makanya yang gue bilang tadi gitu, makanya kita berjejaring dengan kolektif dan sebagainya gitu. Kita harus melihat bagaimana membuat karya seni yang berbeda karena dengan value yang berbeda, lalu juga mempresentasikan dengan cara yang berbeda, lalu juga berjejaring dengan sekutu-sekutu yang berbeda pula gitu, yang lain lagi gitu. Yang satu lagi yang terakhir yang mungkin paling sulit adalah membuat model ekonomi yang lain lagi gitu, karena yang gue bilang tadi tuh sekolah, museum, semua lembaga-lembaga yang diciptakan oleh Barat ini gitu ya, lewat sekolah gimana, museumnya gimana, lalu bahwa seni itu adalah seperti yang kita tahu sekarang itu Indian yang nggak pernah terlalu banyak dibahas, itu sebenarnya di belakangnya kan ada model ekonominya juga gitu ya. Nah kalau mau itunya diubah gitu ya, model ekonominya juga harus ikut diubah juga gitu. Nah kalau menurut gue yang belum, ya mudah-mudahan Lumbung itu juga jadi bagian dari eksperimentasi spekulasi kita untuk menciptakan model ekonomi yang lain sih gitu ya, yang non Barat dengan value-value yang dengan nilai-nilai yang beda itu gitu. Bakal panjang sih gue bayangkan ya. Bahkan sebenarnya bocoran dikit, kita gue sama teman-teman di Good School juga lagi ada project masih beta version ya dengan value yang berbeda, misalnya dengan value ini ya, lalu kita pengen bikin juga currency yang baru juga. Oh, lo udah pernah ngomong ini ke gue? Yes. Oh masih nih? sedang diproses. Mungkin butuh beberapa tahun gitu ya. Tapi iya, karena kita ngelihat kalau misalnya kita cuma secara artistik proses atau hanya estetikanya aja gitu ya, hanya how to make artnya aja yang diubah gitu ya, dengan based on value tertentu gitu, tapi ekonominya enggak, ini kita akan tetap terjajah sih gitu. Jadi harus dibuat juga poros dan juga currency dengan value yang kita anggap lebih baik tadi itu. Oke. Wow. Gue aja ekonom gak mikir bikin currency baru. Nanti gue kenalin ekonom yang ini loh. Ekonomi yang mana? Ekonomi yang ruang rupa? Enggak, ekonom. Karena kita beberapa juga ngobrol sama. Oh gitu, boleh. Boleh. Ada beberapa sebenarnya, maksud gue. Ini cerita aja ya, kayak misalnya banyak kok, kayak misalnya di Amerika tuh ada Wage kalau nggak salah gitu ya, WAGE. Itu sekelompok orang ya, banyak senimannya, banyak juga bukannya gitu, ada lawyer, ada ekonom gitu yang ngomongin tentang misalnya lebih ke kesejahteraan sih sebenarnya gitu, gimana seniman atau praktek seni bisa lebih baik gitu di model kapitalistik seperti itu gitu ya. Kemarin juga gue baru ngobrol misalnya sama teman-teman di Jepang, mereka bikin union, itu juga mereka ngomongin survei mereka soal, lucu surveinya, bukan lucu sih, tentang artis fee. Oh, kayak gitu ya. Survei tentang artis fee, terus juga terus pengen juga mengubah policy di Jepang tentang itu. Kalau di Skandinavia ada juga beberapa inisiatif lah gitu yang ngomongin currency, neo economy juga gitu. Ya sebagai praktek artistik, tapi juga gimana juga nyiptain kayak model baru gitu, caranya gimana. Oke. Menarik, emang selalu kreatif ya kalau seniman.
Nih gue pertanyaan terakhir deh Mas ya, udah sore nih. Jadi kan Ruang Rupa tahun depan 25 tahun. Dan apa ya, ini tuh pencapaian juga lah ya, bisa bertahan cukup lama. Ada nggak lessons learned yang bisa dibagi untuk kolektif lain gitu, atau refleksi lah gitu nih mau seperempat abad? Mungkin dari evolusi yang terakhir ya yang gue bilang tadi itu ya, ada beberapa sih yang pertama itu yang gue bilang tadi soal mengubah si kolektif atau tempat-tempat ini jadi tempat belajar. Kalau menurut gue itu jadi sadar nggak sadar mungkin harus sekarang lebih disadarin lagi, itu menjadi satu visi atau strategi gitu ya. Itu satu, terus juga model ekonomi untuk lebih sustain dan independen itu nggak gampang gitu ya, sangat sulit gitu ya. Itu jadi refleksi juga. Dan jejaring sih yang lo bilang tadi itu, karena kuasa bisa berubah terus gitu, tapi inisiatif warga harus tetap dijaga dan kalau menurut gue ya lewat itu ya, lewat jejaring itu sih gitu, dan saling bertukar pengetahuan ini jadi penting banget. Thank you loh Mas sudah bertukar pengetahuan di podcast SKS nih. Sama-sama. Pas banget menutup. Semoga jadi berjejaring dan kolaborasi. Gue mengikuti value-value lu langsung nih. Semoga dimengerti omongan gue. Pasti yang nonton nih apa sih? Kita lihat aja nanti ada ujiannya kali. Oke, thank you banget semuanya. Sampai ketemu lagi di Sampai ketemu, terima kasih. episode atau musim berikut ya. Thank you. Bye.